Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa anna azru qailin bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala ta'ala aidan wa dzkur rabbaka tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala mahajjatin wa tariqatil baida. Wa qala Nabi aidan al ulama warasatul anbiya malam yukhalid bisultan wa idza yukhalidu bisultan fa'tazilu wa tafarraqu wa humul lasun. Wa qala min ba'dil ulama fi sa'irihi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Amma ba'du la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ulama, ahli pengawasan yang kami hormati, minta maaf. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamullah, kita aturkan terima kasih atas pengajian rutin pada malam Senin Kliwon ini yang biasa dijalankan di Masjid Temiyang. Tak terduga, tak menyangka bahwa berubah total 100%. Biasanya di dalam serambi ini ada apa, kok di luar serambi ini kok ada koyo begini, apa ini maksudnya ya? Ya terima kasih ya, semoga ridho Allah aja. Yang penting bukan kebiarnya. Kalau kebiar atau syiar itu pentingan syariat, kepentingan syariat, agama, atau kebiar dan syiar itu syariat. Tapi kalau tarekoh enggak begitu. Kalau tarekoh tidak kebiar dan syiarnya, paham dan pengertiannya serta dalam menjalaninya, itu tarekoh. Walaupun syiar kebiar tapi enggak paham, enggak ngerti, enggak menjalani, ya ruwet. Ya sengsara tiwas syiar rame-rame tapi enggak paham apa yang digaji. Embuh gayeng, Pak ya ini lucu, ala ini namanya. Hanya itu aja pendapatan ngaji. Ini ngaji, maaf ya, bukan pengajian. Nah itu tadi. Kalau ngaji pakai protokol, sambutan-sambutan yang bermacam-macam, itu pengajian. Namanya sudah pengajian.
mbok menawa ngaji etok-etokan mestine wong pengajian. Mestinya kalau ngaji ya seperti ngaji seperti yang ada di pondok-pondok itu, Pak Kiai ngaji itu ya bismillah langsung faslun selesai itu ngaji. Punten-punten bedanya itu ngaji dan pengajian. Lah biasa di sini ngaji torekoh. Kemarin minggu depan minggu belakang ini ada musyawarah di sini ngaji nyawa. Katanya ada panitianya. Kok panitia gak nyambut kan lucu nanti, kalau panitia gak nyambut jangan-jangan meri nanti. Saya yang manggil panitianya saja, panitia enggak diberi mic. Nah, biasanya kalau panitia enggak diberi mic itu ngamuk. Biasanya. Semoga di sini panitia enggak pakai mic supaya enggak ngamuk, itu aja ya. Yang penting ngaji ruh. Nah, saya berulang kali ngaji ruh bisa. Target ngaji ruh ada 300 sampai 400 jiwa. Karena ilmunya Rasulullah, Rasul ada 313, wakilah 315, itu Rasul. Maka targetnya Jawa karena nyawa itu hak Rasul, bukan hak manusia. Manusia nggak ngerti nyawa nggak masalah, yang penting urip. Nggak ngerti urip nggak masalah, urip nggak ngerti urip nggak masalah, itu manusia am. Kalau masa kos sudah mikir-mikir, iya ya gitu, iya ya. Wong urip kok beli ngerti urip iki urip priwe, koten. Tanya, bagaimana urip? Punya nyawa nggak tahu nyawanya piye yo. Wong punya kok nggak ngerti bagaimana yo. Mestinya tanya. Kalau kebutuhan lah, biasa orang am kebanyakan orang beli butuh masalah hal hidup, beli butuh masalah hal nyawa. Bahasa kasarnya orang umum itu hidup sehari-hari hanya kerepotan mencari bekal hidup. Bahasa Jawane golek sangune urip. Lah urip sehari-hari mung golek sang urip tapi ra ngerti uripe. Kira-kira cara Jawane nyangoni sapa? Yang dipai sangu ki sapa? Wong bli ngerti uripe. Urip golek sangune urip tapi uripe bli ngerti nyangoni sapa? Kerja golek bekale anak, sangune anak, anake bli ngerti nyangoni anak sapa, kan ngoten. Padha pun. Nah ini hidup taulah hidup. Lah hidup nyawa taulah nyawa. Mestinya begitu. Lah ada targetnya ngaji nyawa, harus ada 300 sampai 400. Nah berhubung ya ini sudah lebih 300. Sudah lebih 300 ya Pak Yai? Insya Allah sudah lebih sudah lebih 300. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 70. Dan malaikatnya kan 70 ini. Tiap-tiap orang satu malaikatnya 70 malaikat, kan begitu. Jinnya 70 jin. Ngerti beli ngerti itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa lepas. Kenapa nggak ngerti? Ayo, karena belum ngaji. Nggak ngaji, nggak perlu tanya, nggak pernah tanya lah. Ini ya selamanya nggak akan ngerti. Itu loh. Maka manusia itu beda dengan lainnya. Itu makhluk utama itu makhluk manusia. Nah manusia itu paling luhure makhluk. Makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling afdal itu manusia. Dibanding malaikat masih tinggian manusia. Manusia dan malaikat itu tinggi manusia pangkatnya di hadapan Allah. Malaikat di bawah manusia. Tapi kalau kata syariat kalau sudah dibilang malaikat, waduh, kayak apa? Kayak apa? Tapi
tapi sebetulnya malaikat di bawah manusia, tapi tidak semua manusia. Pilih manusianya yang di atas malaikat itu. Surga dengan manusia itu bagusan manusia. Yang benar surga mencari manusia, ingin dimasuki manusia. Tapi karena nggak ngerti, manusia sibuk mencari surga, tapi belum pernah tahu surga. Saya dikasih surga, ya belum ngerti, wong surga nggak tahu surga. Minta surga belum pernah ngerti, lah ini yang repot. Minta undi-undi belum pernah tahu undi, dikasih undi-undi ya ruwet. Seperti saya kemarin di bis dari Boyolali sampai ke Temiyang ini naik bis. Bisnya dari Surabaya, yang naik orang dari Kalimantan, dari Samarinda. Ini aneh. Di bis saya beli lontong, kata 1-2 ribu, ya beli lontong, dikasih lontong, saya lontong, ini kan lontong apa loh? Karena nggak ngerti lontong ya, karena beli lontong, dikasih lontong, nggak mau ya ini lontong, bukan itu lontong, ya ini lontong lah, ini Pak, contoh itu. Nah itulah, beli lontong nggak ngerti nama lontong, ya akhirnya ya ruwet. Ya minta surga belum pernah ngerti surga, jaluk apa aku ngerti lo. Maka dari itu kita hidup taulah hidup, nyawa taulah nyawa, karena hidup dengan nyawa. Kalau Allah juga hayat, hidup. Allah itu hidup, tapi hidupnya hayyun bidzatihi. Allah hidup dengan zatnya sendiri. Manusia hidup, tapi hidup manusia biruhihi, dengan rohnya. Nah, kebanyakan hidup dengan roh, tidak ngerti adanya roh. Setelah nanti di akhirat, yang menerima pahala itu roh. Nggak ngerti roh, siapa yang akan menerima pahala? Nggak ngerti roh, ya bingung, ruwet. Yang masuk surga itu roh, nggak ngerti roh, ya ruwet. Maka di besok, di kemudian di hari kiamat, di orang masa ruwet. Maka cara Jawa polahe kaya gabah diinteri. Ceritanya kitab di orang maksar polahe kaya gabah diinteri, bahasa Jawane koten. Yang ngetan ngulon, yang ngulon ngetan, yang ngidul ngalor, yang ngalor ngidul, ya puter-puter seperti itu. Kayak ngapa? Karena nggak ngerti kemana tujuan. Apa ini? Lah itu ruwet, tanya ndak ada yang jawab. Karena semua bingung. Maka akhirnya bingung, kesel, capek, yang menteleng 40 tahun. Menteleng itu 40 tahun. Nah, apa? Matanya menteleng 40 tahun karena nggak ngerti apa ini lah itu. Maaf punten-punten ini belak-belok dulu karena ya punten-punten masalah. Maaf yang bagus ini ya saya mengulas ya toh. Bagusnya kalau memang ngaji nyawa itu ketika Nabi mengkaji nyawa dengan malaikat Jibril, Nabi mengkaji nyawa dengan malaikat Jibril. Duduknya Nabi duduk iftiros, seperti duduk tahiyat awal. Jibril juga begitu, duduk iftiros, kaki dua, telapak dua untuk duduk pantat. Jadi kaki dua itu untuk lemeknya bokong. Nah itu iftiros seperti tahiyat awal, tapi kaki dua semua begitu. Duduknya Nabi bukan kita gitu. Nabi dengan Jibril ngaji nyawa duduknya lungguh tahiyat iftiros, tapi kedua telapak kaki untuk lemekan bokong itu, tidak untuk dipancat yang kanan, tidak. Kanan kiri untuk lemek bokong. Tangan Nabi, keduanya tangan Nabi megang paha Jibril. Apa Jibril punya apa? Punya. Seperti apa paha Jibril? Ya paha kita ini sama.
kedua tangan Jibril pegang kedua paha Nabi. Jadi bagaimana ini caranya, prakteknya coba? Ketika Nabi ngaji nyawa, duduknya duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Kedua tangan Nabi pegang kedua pupu Jibril, paha Jibril. Kedua tangan Jibril pegang kedua pupu paha Nabi. Jadi bagaimana itu? Tutuknya Jibril dekat dengan tutuk Nabi. Bahasa Jawa adu lambe. Apa adu lambe? Ya adu lambe, nek gak ngerti ya wis susah. Mulut Jibril dekat dengan tutuk Nabi. Yo koten. Dengan mulut Kanjeng Nabi itu dekat. Hanya umi-umi sudah cukup. Itu ngaji nyawa Jibril dengan Nabi. Lah Nabi dengan sekabat sudah lain. Ngaji nyawa Nabi setelah Nabi mengajarkan para sekabat lain. Caranya sudah lain menurut cara Nabi sendiri. Lalu sekabat setelah Nabi meninggalkan dunia, tidak mati Nabi itu. Nabi Muhammad Rasul tidak mati, meninggalkan dunia. Setelah Nabi meninggalkan dunia, pulang ke rahmatullah, sekabat ngajaran tabiin, ya caranya begitu menurut cara masing-masing. Ajaran tetap dipakai. Tabiin mengajarkan tabiin ya juga begitu, sama. Tabiin mengajarkan ulama salah pada tahun 400 Hijriah ya sama, logatnya sama tapi berbeda cara. Sampai sekarang ulama salah mengajarkan ulama kholaf, yang ulama sekarang ini juga sama pelajarannya tapi logotnya berbeda-beda. Lah pada malam hari ini di sini duduk di kursi sebetulnya nggak pas, di situ di bawah. Lalu bagaimana ini? Ya bagaimana lagi yang ada? Yang penting kita ngaji nyawa. Apa ada dasar ngaji nyawa? Ada. Asbabun nuzul ayat. Adanya nyawa ini ada sebab-sebab turunnya ayat. Asbabun ayat masalah nyawa. Ketika pada saat itu Abu Jahal seteman, Abu Jahal CS, bahasa sini Abu Jahal CS, kumpul di pendopo Abu Jahal, di rumahnya Abu Jahal, kumpul di dalam pendoponya Abu Jahal, berbincang-bincang masalah hal ikhwal Rasulullah. Bahasa Jawa ngerasani Gusti Rasul. Abu Jahal sekancai kabeh ngerasani Gusti Rasul, bicara Gusti Rasul. Gini saja wis, putusan banyak, bicara banyak, nanti bicara Muhammad ndak putus, ndak ada rampungnya. Gini saja, Abu Jahal punya putusan. Siapa salah satu di antara kamu kalian yang berani tanya pada Muhammad urusan nyawa, itu kalau kamu berani, siapa? Nanti saya beri hadiah unta, 100 unta, uang 100 dinar. Tanya pada Muhammad urusan nyawa. Kalau nanti Muhammad bisa menjawab urusan nyawa, maka Muhammad nabi. Kalau Muhammad tidak bisa menjawab urusan nyawa, Muhammad bukan nabi. Karena nabi pasti tahu nyawa, rasul pasti tahu nyawa. Lainnya nabi, lainnya rasul nggak ngerti nyawa, itu nggak ngerti. Yang diberitahu nyawa, hak urusan nyawa yang diberitahu oleh Allah hanya nabi dan rasul. Maka di antara kamu kan salah satu dua, tanya kepada Muhammad masalah nyawa. Jika Muhammad menjawab urusan nyawa, tahu nyawa, bisa Muhammad nabi. Kalau Muhammad nggak ngerti nyawa, Muhammad bukan nabi, manusia biasa seperti kita ini. Berangkat, siapa berani? Ada angkat tangan 2 orang berangkat.
Kemudian Suraqah bin Du'sum dan temannya berangkat. Nah, setelah baru berangkat dari pendopo Abu Jahal, keluar dari pendopo Abu Jahal, Allah mengutus Jibril. Jibril, labbaik ya Allah, turun, bilangin Muhammad. Setelah turun suruh bilangin Muhammad, ayat turun, bayas alunaka aniruh. Turunnya ayat wayas alunaka aniruh. Kul arruhum min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini turun disebabkan ada permusyawaratan Abu Jahal di pendopo Abu Jahal. Abu Jahal teman untuk tanya nyawa kepada Nabi, maka ayatnya juga pas, fi'ilnya mudhari', wayas alunaka. Muhammad bakal takon marang sira Muhammad, bakal takon marang sira Muhammad dari kaum Quraisy, kufar Quraisy, aniruh, masalah urusan nyawa. Kul, jawab Muhammad, nanti jawaban kalau sudah datang sini, jawab Muhammad. Karena baru akan bertanya, wayas alunaka akan bertanya, baru berangkat dari pendopo Abu Jahal, berangkat untuk menghadap Nabi Muhammad Rasul untuk tanya masalah nyawa. Cepet-cepet Allah mengutus Jibril, turun ayat wayas alunaka aniruh, dan Nabi dipersiapkan suatu jawaban. Kul, jawab Muhammad, arruhu min amri rabbi. Nyawa itu urusan pangeran, bukan urusan kita. Kenapa tanya nyawa? Bukan urusan kita, tanya bukan urusannya. Tapi wa ma utitum, tidak akan kamu kan diberi minal ilmi, akan tahu urusan nyawa. Wa ma utitum minal ilmi, kamu kan tidak akan diberi masa tahu urusan nyawa illa qalilan. La istisna isbat illa qalilan, karena pertanyaannya isbat, maka illa isbat, karena pertanyaan isbat. Wa ma utitum minal ilmi, tidak ada kamu kalian diantaranya yang diberitahu urusan roh illa dikit sekali. Karena dikit ini, seandainya ada orang 1000, dihitung umat Muhammad 1, 2, 3, 4, 5, umat Muhammad sampai 1000, yang tahu nyawa 1 sudah padat. Apa padat? Kerep apa? Sudah kebek, sudah penuh, sudah padat, kerep lah, padat, rapet. Apa ini?